Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Alicia Ahmadiyani. Saya dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya mau menjelaskan tentang biografi Sayuti Malik. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, naskah proklamasi terlebih dulu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo. Setelah disusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Malik, seorang wartawan yang aktif di bidang politik. Nah, di sini naskah proklamasi kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Malik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang teks proklamasi. Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, apakah kalian semua sudah tahu siapa itu Sayuti Malik? Sayuti Malik memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Tokoh ini lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908. Ia lahir dari pasangan Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumilah. Ayah dari Sayuti Malik merupakan seorang kepala desa di Sleman, Yogyakarta. Sayuti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sejak ia masih kecil. Sayuti Malik memiliki seorang istri bernama Soerastri Karma Trimurti. Ia merupakan seorang wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan, bahkan setelah Indonesia merdeka. Pada saat pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945, Sayuti Malik adalah salah satu anggotanya. Pendidikan pertama yang ditempuh oleh Sayuti yaitu di Sekolah Angkoloro setara SD di Desa Serawalan hingga kelas 4 yang kemudian dilanjutkan hingga mendapat ijazah di Yogyakarta. Ketika menginjak usia remaja, Sayuti sudah mulai gemar membaca beberapa majalah, salah satunya majalah Islam Bergerak, pimpinan Kiai Haji Misbah di Kauman, Solo. Nah, itu sedikit biografi dari Sayuti Malik. Mari kita bahas materi selanjutnya. Selain mengetik naskah proklamasi, apa saja sih peran Sayuti Malik dalam kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, saksi penyusunan teks proklamasi. Sebelum menjadi juru ketik proklamasi, Sayuti Malik telah terlibat dalam proses penyusunannya sejak awal. Diketahui menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Sayuti Malik memiliki golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Soekarni. Setelah selesai dibuat, Sayuti Malik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di situ pada awalnya sempat terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno mulanya mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh semua peserta yang datang, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh golongan muda yang menginginkan bebas dari pengaruh Jepang. Dan di situ Sayuti Malik mengusulkan, yang akhirnya usulan Sayuti Malik pun disetujui oleh para peserta yang datang, sehingga Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama rakyat Indonesia. Karena Soekarno dan Hatta adalah kedua tokoh yang telah diakui sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Yang kedua, mengubah 3 kata dalam naskah proklamasi. Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi yang sudah disusun bersama. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Soekarno diketik oleh Sayuti Malik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang proklamasi, yang ditemani BM dia. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur Rumah Laksamana Maeda. Dalam proses pengetikan, Sayuti Malik mengubah 3 kata di dalamnya teks proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Kata tersebut adalah kata tempo, diganti menjadi tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan pengubahan tulisan bulan dan hari. Saya terinspirasi dari peran Sayuti Malik itu karena beliau mampu membuat banyak orang terinspirasi dalam memahami nilai-nilai patriotisme, pengabdian, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jasa-jasanya juga bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, mampu menginspirasikan generasi-generasi selanjutnya untuk
menghargai dan memperjuangkan kemerdekaan serta membangun bangsa.